Lu sendiri kenapa sih sampai akhirnya enggak gitu? Apa lu capek bikin skrip? Karena gue baru tahu kalau ternyata komika tuh bikin skrip. Iya, karena kan nulis kan, Mil, dan terus kita riset, terus kita harus resah. Bayangin, hidup lo harus resah. Dimasalahin dulu. Gue yang jadi masalah. Salah satunya main dating apps. Best. Hi Slam Slayers, welcome back to Slam Say. Gue tuh seneng banget hari ini karena kedatangan bintang tamu yang kita tuh belakangan ini lagi deket banget ya. Kayak Terlalu dekat. terlalu dekat sebenarnya, terlalu dekat di titik dimana gue udah suka random tiba-tiba gojekan ke kosannya. Terus kemarin ke kosannya ngobrol berdua. Terus di lokasi syuting juga gue nyusahin dia banget. Sekarang udah jadi best pokoknya. Nah ini gue aman kan? Look semua segala macam. Lo agak berminyak deh, coba di sebelah kirinya. Kenapa? Mukanya agak berminyak di sebelah kiri. Sebelah sini. Berminyak banget. Iya, kelihatan di kamera. Oh my god. Ya udah bentar, gue touch up dulu ya guys sebelum kita sambit bintang tamunya ya. Sebentar ya. Gue touch up dulu. Gue suka banget pakai tway cake karena bener-bener satset. Dan ini tway cake yang gue pakai tuh kayak bener-bener nggak dempul tuh. Lihat, nggak dempul kan? Cantik kan? Abis potram. Terus abis itu dandan, udah rapiin alis, makeup cepet, best. Tapi kalau misalnya kak spill skincare doang kak nih ya, biar nggak ribet ya. Ini gue pakai Lux Crime yang tway cake. Ini bagus banget. Gue pakai shade yang custard. Tuh, kalian udah dapat kayak apa namanya? Dapat sponge-nya gitu di dalam. Terus udah tinggal tap-tap kayak gini. Udah deh. Cocok buat touch-up atau anak-anak SCBD, korporat gitu kan, cewek-cewek independen tuh cocok banget pakai kayak gini yang satset, cepet, no dempul gitu. Ani juga bisa pakai ini. Semuanya bisa pakai ini. Ini bagus banget. Gue pakai Lux Crime yang custard yang ini ya. Bagus banget. Oke, ini langsung aja kita sambut bintang tamu kesayangan kita. Ini dia Neneng. Tapi Neneng kerja dulu tadi Neng, dikit. Nggak apa-apa. Ani boleh ya? Boleh, boleh disebut Ani. Ani kan sebuah pekerjaan kan? Menghasilkan. Iya, Tapi sesuatu yang menghasilkan. betul. Tapi kan urusan dosa itu urusan masing-masing. Dan nggak tahu cara sistem kerjanya gimana ya. Benar, gitu iya. ya. Kalau gue nggak tahu, Mil, gue bener-bener nggak tahu. Iya, Lu nggak tahu tahu ya. kan? Tahu, kalau Oh, gue mah tahu tahu. banget. Kalau lu kan ya paham, lu kan berhijab. Bukan. Yang kayak gitu-gitu ya, pasti lu Lu tuh ada. ya, enggak. Aku tuh nggak sebegitunya, Mil. Lu Iya. tuh jangan. Ya gue kan tahu lu segimananya. Iya, makanya. Tahu banget. Guys, sebenarnya jujur sumpah ya, hari ini gue datang dia dan si Askia tuh kemarin udah kayak gini. Kayak Mil, nanti kalau misalnya ngobrol sama Neneng topiknya mau yang kayak gimana? Udah, apa aja deh. Gue sama dia gue udah tahu segalanya. Gak, demi Allah, ini tuh harus banyak briefing sebenarnya kalau kenal tuh, Mil. Betul. Takutnya malah Kita nanti kayak gue yang kedekatan edit ya? sendiri ya, Bang. Karena ini gue tahu pembahasannya pasti nyenggol-nyenggol. Tapi kayaknya kita kedekatan deh, Neng. Terlalu deket, Mil. Demi Allah. Dengan lu yang nyangka sama gue pertama Iya, kali. gue guys ini FYI ya. Jadi gue kenal Neneng tuh gara-gara kita Project ada satu bareng-bareng. project bareng-bareng di tahun lalu, akhir tahun lalu lah. Terus habis itu reading lah kita nih apa segala macam Reading. kan. Pertama kali ketemu Emil. Pertama kali gue ketemu Neneng tuh gue kayak gila, kayaknya gue cocoknya main sama Tisa Biani deh. Atau enggak kayaknya gue paling dekat bisa sama si yang ini deh, yang ini deh. Gue mikir nih, yang satu ini nih pasti dia agak fobia dengan gue. Kayaknya dia agak chongfobik deh yang ini kan ya pasti ya cewek-cewek. Dan Nggak- tahu-taunya kayak setelah berlanjut malah dia yang butuh gue capek banget deh. Betul. Kayak ada satu momen kita jadi syuting di Tanjung Lesung, terus di situ tuh gerimis sedikit gitu, terus aku gue kayak ngajak Emil, Mil ini yuk lihat pantai karena maksudnya ya di Tanjung Lesung, maksudnya sekalian liburan gitu. Dia kayak ayo, gue yang bawain payung. Gua yang bawain payung dengan tinggi dia, harusnya dia yang bawain payung, ini gue yang gini nih jadinya. Terus dia cuma terus gue kayak bawain payung, terus kayak apalagi Mil yang perlu dibantu, kan udah aduh Neng nggak bisa gue gerimis nanti rambut gue Gue lepek. rusak, panas. Iya. Kita ada satu scene di mana kita di tengah laut. Wah, itu gong. Gue kayak, guys, ini gue layar lebar pertama ya. Jadi please dong, gue di layar lebar tuh gue gak mau jelek gitu loh. Mas, please jangan jatuh. Dan kita naik satu wahana ya. Itu tuh kita udah teriak, wah, apa segala macam. Gue bener-bener,
Iya, jadi kayak Emil tuh ada di depan gue, terus kayak abis itu Neneng tuh udah Emil gini, nggak bisa salmon edain aku. Terus gue gini, Mas Bobi, ke sutradaranya, kapan kalau ada syuting kayak gini lagi, aku ikut. Terus kayak Emil udah, udah deh, nggak bisa nih gue. Sumpah ini panas banget sama DNA gue rusak, gue baru retouch loh minggu lalu. Dia kayak, wah lanjut lebih kenceng lagi. Sekarang kita lanjut ngomongin karir ya. Orang-orang kan kenal lo nih Neneng tuh sebagai seorang komika gitu loh. Nah ini akhir-akhir ini lu masih bikin show komedi nggak sih? Tidak. Enggak. Why not? Nggak mau, capek monyet. Gimana? Gue nih nggak paham ya guys. Karena gue dulu sebelum gue kenal Neneng, gue adalah jujur Neneng, gue adalah tipe orang yang mikir stand up komedian tuh lucu aja dasarnya. Kayak maksudnya emang iya lu tuh ada bakat lucu kayak lu. Gue nih ngerasa teman-teman gue kayak misalnya lu, Umi, ada Ehan namanya. Naturally lucu aja gitu loh, kayak nyeplos apa aja dengan disupport dengan mimik muka, nada, suara tuh kayak lu udah diciptakan untuk menjadi lucu. Gue tuh selalu mikir komika itu tuh Ya udah gitu ya. lucu aja nggak Iya, tanpa iya, skrip. iya. Tapi sebenarnya lu sendiri kenapa sih sampai akhirnya enggak gitu? Apa lu capek bikin skrip? Karena gue baru tahu kalau ternyata komika tuh bikin skrip. Iya, karena kan nulis kan, Mil, dan terus kita riset, terus kita harus resah. Bayangin, hidup lo harus resah. Dimasalahin dulu. Iya. Lu orang pengen hidup nggak ada masalah, lu nyari masalah. Gue nyari masalah. Salah satunya main dating apps. Ini best. Ini best. Itu Ini gue best. main dating apps, gue main itu buat apa? Buat materi stand up, Mil. Bayangin gue harus ngorbanin, gue harus ngomong sama strangers yang ada ngomongnya kayak ketemu satu cowok, yang cowok ini tuh ternyata ngomongnya nyeret kayak ngeganjor. Nah, ini ditangkap nih abis ini nih pasti nih cowok. Gimana apa barang? Kayak, ayo kita lari deh kapan-kapan. Wow. Sangat santai hidupmu. Maksud gue tegas anjing, temen gue yang aja pada tegas. Lu nih laki-laki setan. Gue Gitu kan. aneh banget. Tapi itu ceritain dong kayak Itu apa? gimana yang pas lu nyari Bumble itu lu lagi membahas topik apa laki-laki? Iya, karena gue kayak biasanya materi-materi stand up off air gue Iya. pasti ngebahasnya tentang cowok-cowok, Iya. karena itu kayak yang paling gampang dan kayaknya buat gue ya. Ngerti. Mencari kelucuannya. Jadi ada lagi, gue pernah ketemu cowok dalam 3 hari. Tiga-tiganya ketemu. Jadi sama cowok Bumble ini. Cuman untuk mendapatkan kelucuan. Buat lucu gue harus ngorbanin waktu Ngorbanin gue. mental dan Iya. waktu. Dan kayak psikologi gue capek. Dan image lu main. Bener. Berarti kayak kesannya kan kalau misalnya siapa tahu orang tahu ngeliat anjir Neneng lagi nyari nih. Iya. Lu nggak tahu di balik itu dia berjuang anjir. Ya Buat sebuah gue cuman nyari kelucuan dari kalian doang. Anjir. Terus Ki, lu bersyukur Ki. Dia mau nyari bikin skrip harus sampai pergi Bumble dulu 3 hari ngedate sama orang. Iya, 3 hari gue capek anjir. Terus sampai kayak ada satu cowok lagi, Mil, gue ketemu pertama di Kopi Tuku, ketemu nih. Terus dia bilang gini, gue sih kalau misalnya anak gue nggak rapi, nanti kalau gue punya anak, terus anak gue nggak ngerapihin tempat tidurnya, gue pukulin sih. Terus gue langsung, lo perlu ke psikolog? Gitu. Enggak kok, gue nggak perlu ke psikolog. Perlu. Lo perlu ke psikolog, gue langsung marah. Iya. Gue langsung marah. Terus kayak, aneh banget nih cowok. Kayak, lo tuh suka keributan ya? Gue langsung kayak, gue nggak bisa, lo perlu ke psikolog, kalau enggak kita nggak bisa ketemu lagi. Terus kayak, Neng, lo baik-baik aja. Lo baik-baik aja. Bayangin. Lo nggak baik-baik aja, Gue sampai setan. berantem sama cowok. Ada satu cowok lagi, datang nih, di kafe juga. Kafenya banyak-banyak pohon gitu. Halo, ya halo. Kamu udah biasa nongkrong di sini ya? Gue tanya gitu. Iya. Soalnya aku suka yang melihat yang hijau-hijau. Wih, mana nih kamera? Gue kira kayak ini lagi. Drama banget Bener nih. ya. Waduh, tiba-tiba syuting film komedi itu aneh ya. Maksud gue kayak, pokoknya aneh-aneh deh. Dia tuh apa? Ceritanya alam. Iya, dia kayak, soalnya aku Zen. tuh ini kerja IT. Aku tiap hari depan komputer, jadi aku perlu refresh mata aku melihat alam-alam, melihat manusia. Oh, mantep deh bos. Gue gitu doang. Kayak kacau, mantep, keren Ya, tapi gitu. berarti sebenarnya lo tuh mengambil momen-momen lucu tuh dari orang-orang gitu kan? Iya. Kayak orang nih berbagai macam tipe loh. Kayak ada cowok yang tipenya kayak begini, ada cowok yang patriarki banget, ada yang Iya. kiri banget, ada yang kanan banget, gitu-gitu kan. Gue sampai pernah gue dideketin Ustadz. Gimana Neng? Itu kan? Neng lu dideketin Ustadz gimana? Ini belum loh, soalnya ini baru guys, jadi gue shock. Tapi gue tahu semua cerita pendekatan dia sama Tapi laki-laki. gue nggak tahu ya bisa tanya atau nggak, Tapi cuma gimana? kayak gue ketemu di salah satu program di TV. Oke, berarti dia Dia Ustadz. Oke. Nah, kita orang tahu lah kayak ada salah satu program TV itu acara sahur, jadi kompetisi tausiah. Oke.
dia salah satu pesertanya. Digimikin lah di TV Mil. Gua nggak tahu ternyata dia baper beneran. Ya udah gue jadiin materi stand up. Sorry ya, kamu baper tapi kamu jadinya materi. Maaf banget, tapi aku respect sama kamu Pak Iya, Ustadz. iya. Cuman kita mungkin nggak cocok aja, Iya, cocoknya untuk materi aja. Betul. Maaf banget tapi maksudnya ini pengalaman yang sangat-sangat berharga buat Iya, saya. benar. Sayang jika dilewatkan begitu saja. Betul. Mungkin emang kalian tidak cocok menjadi pasangan tapi cocok menjadi skrip. Betul. Iya kan? Betul. Iya, cocok untuk Aduh. diceritain karena dia ustadznya udah yang tua banget. Enggak. Ustadznya masih muda, cuman Oh. beda berapa tahun doang sama gue. Dan dia pintar. Gue suka materi tausiahnya dia. Dia bawa-bawa tentang politik. Gue respect. Tapi mungkin hanya sampai situ gitu. Karena untuk saat ini kan gue belum ada arah ke punya pasangan atau Iya. apa gitu. Jadi ya udah. Muka lah, diam nggak? Oke. Gitu. Oke. Nggak mau punya pasangan ya? Oke. Ya. Oke. Iya. Nggak ada yang nggak bantah. Ini beneran. Iya, dan gue selalu bilang kok gue nggak mau punya pasangan. Nggak mau punya pasangan ya. Oke. Untuk sekarang. Oke. Hari ini, untuk hari ini kan. Sekarang tuh jam berapa? Jam 3. Untuk jam 3, jam 4 nggak tahu. Emil, nanti ya kalau gue nikah, tiba-tiba punya calon suami, calon mertua gue nonton ini, abis. Iya Gua nggak apa-apa, jadi. Neng. Bilang aja masa lalu is masa lalu. Betul. Langsung betul. Oke, nah, aduh shock ya ngobrol sama perempuan ini tuh. Sumpah, gue tuh setiap ngobrol sama dia ada aja tahu cerita baru yang dia kasih tahu. Gue lupa cerita. Yang ini gue belum cerita. Gue kayak apalagi sih, Neng, ya Allah. Oke. Nah, ini katanya fun fact-nya sebenarnya lu sebelum lu menjadi seorang komika, lu tuh malah nggak pengen jadi komika ya? Gue pengennya kerja di rumah sakit, Perawat. pengennya kerja di lab kayak kerja sama sampel, urin, Oh. feses, darah, dahak. Maksudnya nggak berkegiatan dengan Manusia ke sosial, manusia. karena capek kan. Tapi ya alhamdulillah Allah ngasihnya di sini Iya. rezekinya. Sebenarnya gue sangat-sangat menikmatin, cuman nggak senikmat Emil, nggak senikmat Emil. Maksudnya Gak semenikmati gue. bener, kalau lo kan kayak ketemu, ayo dong nongkrong ayo. Nah gue tuh yang kayak udah di pinggir, di pojokan, udah capek, gue udah capek, banyak nih extras nih, kru banyak, pemain banyak, udah diem. Kayak kalau Emil tuh masih kayak abis ini kita ngapain ya? Gue sih pengen nongkrong banget sih abis ini gitu ya. Oh nongkrong ya di kosan gue aja. Masa sih di kosan mulu Gak gitu? seru di kosan, kita nongkrongnya ke mall gitu loh, ketemu orang. Maksud gue, lu tuh ketemu orang, Nyet. Dia nih ngurung diri mulu di kosan. Kalau yang kalau enggak ke hutan. Kalau nggak berburu binatang, gitu-gitu loh. Dia tuh emang agak unik banget. Nah, lu lebih unik, gue nggak pernah punya temen semol lu tuh kayak semol lu. Iya, tapi Neneng nih by the way, berarti lu tuh sebenarnya introvert kan? Iya, makin sini gue ngerasanya kayak makin Dan lu introvert. tahu kan gue pengen banget jadi introvert. Emil lucu banget. Gue gak ngerti cara kerja otak Emil tuh kayak, menurut gue introvert tuh lucu gitu, kayak misterius apa. Enggak Mil, introvert tuh capek kalau ketemu banyak orang, kayak abis ketemu orang tuh gue pasti nggak mau ngomong. Rap party, gue masih kayak, wuh, kita minum-minum ya guys, semua Iya. let's go, kita kumpul di tengah-tengah. Neneng kayak di pojokan udah gini. Neng, lo nggak mau ke tengah? Gue capek. Itu ramai banget di depan. Iya, sumpah. Gue kayak, oh, oke. Dengan temen-temen gue yang selalu ke kosan, Iya. makanya gue kayak, boleh nggak jangan kesini dulu, gue lagi pengen sendiri. Nah, temen-temen monyet ini tuh kayak, enggak, lo pasti ada cowok kan di kosan. Kayak, enggak anjir, gue sendiri, demi Allah. Gue bahkan nelpon ibu gue aja gue reject atau lagi kalian, karena gue gak mau. Lu butuh me time ya? Iya, gue Tapi lu berarti tipikal yang nggak bisa main tiap hari gitu ya? Gak bisa banget, Mil. Oh, iya paling abis ini dia break 2 hari, nanti baru kayak Mil. Iya, ya, jujur Gitu. kayak, Iya kan? oke, kemarin udah ketemu orang lagi, berarti gue harus seminggu jangan ketemu orang abis ini gitu. Tapi Neneng ini by the way sebenarnya tipe orang yang lo akan kaget kalau misalnya ngelihat dari depannya doang, dari Nenengnya doang. Mungkin kalau lo tonton kayak, gue kan nonton Neneng dari lo main di Imperfect Iya, gitu-gitu yang kan. kayak Terus ngeliat lo, polos. iya polos, terus juga cewek-cewek kayaknya kocak, lucu gitu. Tapi ternyata pas gue udah kenal dia, pembahasan kita tuh bener-bener, maksudnya Neneng tuh pemikirannya luas banget. Dia tuh bisa membahas tentang seks Iya, iya. sebegitunya. Dan itu menurut kita
nggak tabu, iya kan? Betul, karena kan justru karena mungkin gue baca banyak buku Ya, di kamar dia juga ya, perpus. karena gue suka baca buku, terus kayak gue suka baca buku PKI. Gue untung ya, ini gue ditangkap gak sih? Nggak kan bukunya? Iya kan bukunya. Bukunya. Gue suka baca buku PKI, gue suka baca buku kayak biografi orang-orang yang kayak misalnya gue suka baca buku Taliban. Apa sih Taliban? Taliban salah satu Taliban Mil yang ada di Afghanistan yang kayak dan lu juga pernah lihat buku gue yang Jawa jadi itu iya, kan tahu. gitu Banyak nih bukunya yang gue setiap nengok ke kiri. dan gue nggak ya teman-teman, gue pakai maksudnya dia gue pakai kerudung tapi nggak ke situ arahnya. Gue cuman suka buku-buku kiri. ngerti kok. Buku kiri salah satunya adalah buku tentang seks. Iya. Gitu karena apalagi gue tinggal di Jakarta dengan lingkungan yang kayaknya di Indonesia masih tabu tentang seks. Banyak anak-anak yang di bawah umur sudah hamil karena hamil di luar nikah, terus kena penyakit HIV, AIDS dan lain sebagainya, penyakit menular lainnya kayak herpes gitu-gitu. Kenapa Indonesia tuh nggak mengedukasi itu secara transparan gitu? Karena menurut gue justru seks itu kan bukan tentang penetrasi, tapi hubungan antar manusia aja kan udah bisa tentang seks gitu ya Mil ya. Itu sangat dekat loh, itu tentang manusia. Makanya kita harus pelajari itu tentang diri kita sendiri. Dan itu akan terjadi. Iya, dan perlu wawasan yang cukup untuk melakukan itu gitu. Jadi ya udah, makanya kita sering banget ngomongin itu karena nyambung banget karena menurut gua dan Neneng tuh kayak pembahasan tentang seks, kita ngomongin tentang penyakit, kita ngomongin tentang manusia, ada loh yang kayak kekerasan seksual, perempuan ada yang kayak gini loh, laki-laki tuh ada loh yang ternyata fetishnya kayak gini. Sama Neneng tuh masa kita bukan pengalaman. Maksudnya, revisi orang-orang di sekitar kita, banyak yang punya cerita-cerita yang unik-unik gitu, tapi kita jadinya kayak, kita bukan ngejudge, tapi kayak, kenapa ya Neng dia kayak gitu ya? Gue tuh kalau ngobrol sama Neneng dan Neneng ngobrol sama gue tuh lebih kayak, kenapa ya dia kayak gitu ya? Bukan kayak, dia aneh, langsung ngejudge gitu. Justru kayak dicari tahu dulu kan. Cari tahu alasannya kenapa, apa trauma atau apa, itu kan semua berpengaruh. Iya, apalagi kan masih banyak orang-orang, apalagi perempuan-perempuan ya dapat pelecehan seksual secara verbal atau fisik. Justru karena gue baca buku jadinya gue kayak mana bisa mengategorikan kayak kalau misalnya pelecehan seksual secara fisik kira-kira yang terjadi setelahnya pada si korban tuh apa gitu-gitu Mil. Iya benar. Dan lo bahkan juga pernah ngajarin ini ke kampung lo kan? Lo bawa ke kampung. Jadi Neneng pernah dia pulang kampung dan dia mengajarkan orang-orang di sekitarnya di kampungnya itu untuk belajar tentang punya anak, stop pernikahan dini. Cuman gara-gara kalian sudah merasa ingin having sex sama seseorang gitu, karena itu bukan jalan keluar. Betul. Karena apalagi dengan kondisi ekonomi yang belum stabil dan mental yang belum stabil, pernikahan tuh bukan jalan keluar seseorang untuk melewati banyak dosa kan, maksudnya menghindari dosa gitu. Ya stop seksnya, stop dosanya, stop hormonnya, dialihin ke olahraga dan lain-lain daripada lo harus nikah gitu. Iya benar-benar. Banyak banget kan, apalagi mungkin yang kayak kalau gue lihat ya di pedalaman-pedalaman tuh cewek-cewek tuh banyak banget yang nikah muda gitu, dan itu kadang tuntutan dari orang tua betul, atau mereka sekedar menghindar dosa gitu-gitu, tapi jadinya nanti dosanya apa? Dosanya ke anak karena lo nggak nafkahin anak lo, lo nggak menghidupi keluarga lo, jadinya apa? Dosa juga, lo menghindari dosa tapi abis itu bikin dosa yang lebih plus. Iya, menimbulkan KDRT. Betul, nanti tindakannya jadi banyak. Jadi cerai itu kan malah menimbulkan masalah yang baru gitu. Iya benar. Oke, moving on. Lo ini kan dikenal sama gue dan mungkin teman-teman kita sekitar tuh, lu tuh overprotective banget sama sahabat-sahabat lo. Nah, lu royal juga katanya. Kenapa lu sampai bisa segitunya? Ya, kalau misalnya orang lain punya teman kayak Umi. Nih ya, gue sebutin satu-satu. Kayak Aurora. Gimana gue nggak protektif, temen-temen gue kayak monyet. Padahal gue tuh biasa aja lah guys. Gue tuh adem ayem sumpah. Di lokasi syuting gue nggak ada centil. Gue gitu nggak pernah centil ke siapa-siapa. Lu tuh sangat menjaga sinar mata. Sinar mata tuh lo nggak ada banget, Mil. Betul. Gue tuh menghindari banget tau semuanya. Iya, gue sangat banyak belajar dari lo kayak, Allah tuh satu. Lu Islam kayak, enggak ya Allah. Dengan bentukan Emil yang kayak, dia ngomong aja desah. Karena dia kayak, Neng, nah Mil, ini nggak perlu tuh kayak gitu tuh, nggak boleh tuh Mil. Kayak, aduh panas banget. Nah, jangan ada ha di belakang. Yang orang Sunda gua, atuh, mah gitu.
ini yang tiba-tiba jadi teteh-teteh Emil. Kan laki-laki lain tergoda, Mil. Masa orang yang suka sama lo tuh jadi kayak, Emil tuh kode ya? Jadi gitu. Ya padahal enggak guys, itu gue aja. Enggak, lu Kayak juga misalnya naif. kayak misalnya gue ngomong makasih ya, enak banget. Maksudnya makanannya enak banget yang dikasih. Tapi nggak disebutin pukis, kue pukis. Enak banget, tapi jenis makanannya nggak dikasih, nggak dikasih Iya, tahu. iya bener. Ya, berarti lemper ya waktu itu. Iya, lemper dikasih lemper, Kayak, enak. Emil tuh dengan Emil dengan Umi yang aku tahu kalian masih muda, darah kalian masih mendidih. Ya gimana nggak dijagain? Sedangkan nih bocah-bocah monyet ini kayak, Neng, gue bilang ke nyokap gue sama lo ya. Nah, tanggung jawab gue nih kalau lo kenapa-napa. Pasal gue kan gue selalu deg-degan, Mil. Kayak gue tuh udah gak perlu naik gunung karena gue punya teman-teman kayak lu yang Udah bikin adrenalin gue menguji. tiap hari diuji deg-degan terus kayak nih gue kalau sampai sakit jantung tuh gue tahu harus nyalahin siapa. Aurora. Lu juga gue selalu deg-degan. Tapi beneran kayak kita bertiga, gue, Umi, Aurora tuh apa-apa pasti ceritanya ke Neneng. Soalnya kita kalau misalnya ada masalah apapun, kita udah di depan kosannya aja. Iya kayak diketok, nah udah gak ada apa-apa sih. Jadi Udah, aku kayak langsung masuk, udah ketawa, nah berarti ada masalah baru. ya, pas buka pintu kayak Nah, gitu, ini berarti ada maksudnya. sesuatu nih. Ada sesuatu. Pokoknya gue ini baru kenal Neneng, tapi yang terjadi udah banyak deh. Iya terlalu banyak. Terlalu banyak tau. Gue juga. Kita syuting berapa sih, sebulan ya? Iya sebulan. Tapi yang terjadi sama kita berdua tuh banyak banget. Banyak banget. Sampai naik turun ya. Iya, naik Kata aku turun sih, kenapa ya Tuhan mempertemukan kita? Aku kayak Ya nggak pasti ngerti. Tuhan mempertemukan itu untuk satu tujuan sih. Apa? Karena kita Jagain lu. Iya benar. Karena Ngingetin untuk lu. lu jagain gue. Tapi kita simbiosis mutualisme. Enggak deh, kayak gue rugi banget. Bener ya? Gue rugi banget anjir. Iya. Karena lu tuh kayak, astagfirullahaladzim Emil gitu. Aku sampai astagfirullah. Maksudnya, Ya, menyebut tapi nama gue juga Allah. kalau misalnya lu kagak gue lurusin juga lu kadang suka melenceng. Lu juga harus gue kasih tahu, enggak, yang ini tuh enggak. Lu juga jangan terlalu begini, jangan terlalu begitu. Itu yang ada nanti yang itu begini. Sama sebenarnya. Tapi kan kadang-kadang gue kayak, udah Neng gak apa-apa, lo tuh masih muda. Iya sih. Gitu. Tapi Mil kan gini, apa-apa masih single. Ya Allah, kalau gue jadi lo. Nah, Emil suka ngasih poin oke kayak, Iya. kalau gue jadi lo, gue sih gas. Oh gitu ya Mil, oke deh. Gitu. Gue tuh pokoknya apapun jawabannya kalau gue jadi Lo. lo. Itu tuh udah berarti lu bayangin aja. Iya, Berarti itu. gue akan ngelakuin. Bener. Gitu. Nah udah, sekarang kita bakal main game namanya Done It Drink It. Apa sih ini? Oke, tadi udah gue jelasin ya, ini permainannya. Jadi kita bakal ada truth or dare, kayak semacam dare gitu. Nanti kalau misalnya lu pernah, lu minum. Tapi kalau nggak pernah, lo skip. Kalau lo bohong, gue sembur lu. Iya, karena gue tahu semua tentang lo tahu semua tentang gue, jadi nggak bisa bohong di sini. Ya. Gue deg-degan. Dan Gue ini tinggal lo ada yang deg-degan. enak satu ya? Hah, yang enaknya satu doang? Yang enak cuma satu. Lu bang? Nah, Nah udah gitu tuh, ini. biasanya gitu tuh. Ini. Biasanya gitu ya. Ini nih yang gue sebel nih dari ini. Bercanda, bercanda kali. Oke, dari mana ya? Rat, oke. Dari sini ya? Iya. Iya. Oke, yang pertama Kalau ya. mak gue sama tim-tim ini. Pernah nggak pernah dijodoh-jodohin sama temen atau netizen? Gue nggak pernah. Masa sih? Dijodoh-jodohin kan? Sama Oh, temen, sama temen atau netizen? Sama temen. temen. Iya. Ini kok baunya nggak enak banget nih? Apaan sih? Air AC ya? Bleh! Bleh! Nggak enak banget. Neng, Ini apa ya? istighfar, nggak enak tau. Iya kalau udah tahu aneh nggak Kayak usah rasa dicoba. nenek-nenek gitu loh. Ya nggak? Nenek gua rasanya, oh ini teh ya? Bagus. Iya, amit-amit. Buat vagina bagus. Ih bodoh deh, gue punya kon. Ngapain gue ngurusin vagina? Vagina sebelah mana gue? Oke. Pernah ya? Pernah. Oh ya, gue dijodoh-jodohin ya teman pernah, netizen pernah. Gue dijodohin temen, bukan dijodohin lagi, disuruh. Itu disuruh sama Emil. Ayo bisa. Bisa. Udah, semprot-semprot parfum kayak. Wah, gue bukan jodohin lagi. Gue dandanin, gue permak, bener-bener gue gini. Lu kalau misalnya mau jadi perempuan ya, kalau misalnya mau kayak gini, bahkan sampai kata-kata di chatnya aja, lu jangan bales iya doang, A-nya 4. Jadi ngebacanya, iya. Gue kayak mau dijual sama Emil Sumpah. pokoknya. Tapi berhasil. Bukan dijodohin lagi. Iya. Oke, lanjut ya. Yang kedua. Aduh. Pernah nggak pernah ngerasa kalau lo lebih effort ke teman dibandingkan mereka ke lo? Enggak. Enggak. Masa lo nggak pernah? Nggak pernah sumpah. Kalau sama temen ya? Iya kalau sama temen gue juga Sama nggak. temen nggak pernah. Nggak. Oke,
Lanjut ya. Pernah nggak pernah putus nyambung pas pacaran? Nah. Udah deh. Gue nggak pernah. Baru, ya. Cheers. Demi Allah, abis ini gue sakit. Ayo, Wah, ini apa sih? Ini apa sih? ini pahit banget. Buset, demi Apa? Allah. Weh, weh. Ini minumlah di sini. Ini. Enggak, gue mau ini aja kopi. Kopi gue mana? Weh, Ini jangan dikat dong. Ini jangan dikat. itu semua gak enak banget. Ini jangan dikat. Ya gue nggak enak tahu, tapi kayak ya udah. Eneng ini parah banget tahu. Oh, iya. Ini apa namanya? Apaan itu? Jamu. Manfaatnya apa? Manfaatnya bikin orang lari kayak tadi. Pencernaan, bodoh deh. Dia pakai makan sayur, dia nggak akan gue minum nih jamu. Imun. Iya, biar gak gampang pilek. Iya, amit-amit. Oh, ini kopi. Ih, semua nggak enak banget. Ih, harusnya. Ih, kenapa sih jahat banget? Ini nggak enak banget. Itu tau nggak pahitnya tuh kayak boketek pahit. Nah, Iya, sumpah. gitu, pahitnya tuh kayak pahit. Ini masih pahit. Iya, semua masih pahit kan? Pahit banget. Putus nyambungnya kenapa? Lagi pahit loh. Sabar dulu bisa nggak? Masih aja kerja gue. Harus disuruh mikir setan. Aduh, gue nggak expect ada pertanyaan. Gue lagi mikir dulu, bentar ya. Apa ya? Ini masih pahit. Alasan Masih aja. pahit nih kayaknya. Alasan. Gue takut kelamaan deh masih pahitnya. Mending lanjut aja yuk. Enggak. Lu putus nyambungnya kenapa lu dulu? Kan lu hostnya. Gue sambil Ya mikir. udah. Kalau gue putus nyambungnya ya karena putus. Abis itu kita ternyata masih cocok. Jadi nyambung. Sangat. Iya kan? Sangat. Tidak, itu terlalu general, sayang. Oke. Sampai kalau gue kayaknya gue emang ditakdirkan sama Tuhan untuk tidak bisa berselingkuh deh. Karena gue ada niatan sekali langsung ketahuan. Jadi akhirnya ya udah. Tapi kita ngomongin itu, gue ngasih tahu apa yang gue lakuin salah. Dan Gue mengakui. nggak sampai selingkuh gitu. Iya sebenarnya tidak sampai gue melakukan. Tapi Nggak ada niatan. Gue ada niatan. Cuman di dalam hati aja dan pikiran. Udah ada itunya. Ya udah mikro lah. Ini gua goblok. Ini Karena gue dulu. salah, Neng. Jadi gue pantas mendapatkan Ya, semua ya itu. udah. Gue ini pelaku, Neng. Gue ini Jule di sini. Tapi nggak separah Jule. Gue sebenarnya Jule. Nggak Enggak, cuma separah ada pikiran aja. Iya, tapi udah ada niatannya. Tapi akhirnya dari situ malah gue merasa Jadi belajar ya? Jadi belajar dan gue juga menerima konsekuensinya. Gue jadi belajar untuk lebih bertanggung jawab. Jadi kayak hubungannya malah menurut gue sama pacar gue nih jadi semakin baik karena kayak kita ngasih tahu lebih terbuka tentang kebutuhan kita tuh ternyata segini loh, aku mau kalau kayak gini lah gitu. Ini minuman monyet nih. Masih ada tahu aftertaste-nya di Minuman sini monyet. setan sampai di ubun-ubun gue nih. Iya, sumpah ya. Kalau aku putus gara-gara pertama banyak aduh ini nggak salah satunya adalah cowoknya mau masuk politik. Oke. Jadi gue agak kurang yakin dengan gue yang baca buku PKI ini ya. Iya. Maksudnya kayak kalau lo jadi pasangan gue terus ada demo, gue yang demo lu duluan gitu. Gue paling depan mungkin yang paling demo gitu. Jadi itu pertama, terus kayak banyak hal yang kayaknya susah untuk di-adjust gitu sih. Jadi kayak tentang pikiran, tentang visi misi, terus kesiapan satu sama lain ternyata masih belum siap. Tapi Ya baliknya balik lagi karena gue ngerasa nggak ada yang sebaik dia pada saat itu. oke. Terus gue, oh banyak ternyata yang lebih baik dari dia gitu. Jadi kayak oke putus lagi gitu. Oke. Nggak ada yang sebaik dan Kayak itu, best. tapi ternyata nemu gitu. Oh. Oke. Lanjut ya. Ya, Pernah nggak pernah royal ke orang tapi malah dimanfaatin? enggak sih. Nggak pernah sih. Karena gue nggak pernah menurut gue ya, gue nggak pernah seroyal itu. Ya dan gue ngerasa nggak dimanfaatin. Betul. Kalau gue karena dia juga, karena gue dapat benefitnya juga dari dia. Jadi Setuju. saling aja kan. Dan gue kayak kalau ngasih segala sesuatu ya ikhlas aja. Jadi gue nggak Bener. merasa itu suatu tuntutan untuk memberi atau apa. Ya tapi apa sih ini? Harusnya ini nih yang kita minum. Ya ini yang enak ya udah. Ini teh ya? Enggak, iya. Pernah. Pernah banget, oh my god.
biarin ya yang pahit dibawa Iya. yang manis ya. Ini Biar hilang. masih ada loh rasanya loh. Iya, sumpah. Gue pernah banget dijahatin orang, sumpah. Enggak pernah lu yang jahatin. Aduh, ini enak deh, ini kayak teh manis gitu ya. Lu yang jahatin orang. Terakhir. Oke, pernah baik ke orang yang reputasinya buruk, tapi akhirnya lo paham kenapa dia dicap kayak gitu? Ini oke nih. Ini apa sih? Nih asam ya? Gula asam ya? Kayak asam Jawa ya? Bukan, apa sih namanya tadi? Oh, yang bentuknya kayak edamame. Cincau itu. Oh, cincau hitam. Ih, kenapa? Tapi rasanya nggak enak, Neng. Tapi gue pengen nyoba yang ini 2 karena gue nggak coba. Kayak ini kopi hitam yang biasa kakek gue minum. Gue nggak habis pikir. Ya udah. Nggak, nah itu lu siapa orangnya? Gak bisa dong gue sebut nama, gila. Gak bisa, gila, sebut nama. Kita just spill dikit. Iya, kenapa? Ya, ini tadi pertanyaannya apa? Kenapa baik sama orang yang reputasinya buruk. Dan ternyata lo tahu alasannya kenapa. Iya, ya pernah aja gitu. Kalau ini temen sih berarti ya, gue baik sama, ya kita lumayan dekat, pernah lumayan dekat. Terus habis itu ya emang gue udah dikasih tahu sama circle teman-teman gue ini kayak, tapi dia tuh begini loh. Terus pas gue temenan beneran, oh pantesan lu nggak punya temen. Pantesan pada ngejauhin lo. Apa emang dia ngapain? Ya dia toxic aja gitu loh, tipikal pertemanan yang dia selalu gue gitu loh. Gitu. Oh, kalau gue awalnya kayak karena sesama perempuan kali ya. Jadi kayak ini perempuan, oh ya udah emang kenapa kalau misalnya temenan sama dia? Karena gue pengen support dia aja gitu. Oh ternyata dia suka jadi selingkuhan. Nah dari situ gue kayak, oh nah itu lu nggak woman support woman. Gue udah support lu nggak support woman lain gitu. Iya. Jadi kayak terlalu emosi. Nah jadi Kalau gue kelihatan childish Kalau banget. Semara tadi tuh. Iya, itu parah banget gue ya. Jadi kayak, oh janganlah jadi selingkuhan lah teman-teman. Tolonglah, hidup perempuan tuh udah susah. Lo masih mau nyusahin perempuan lain tuh. Dan ini istri gitu. Dan istri, pacaran juga jangan deh kata Iya, gue. iya. Kalau Iyalah untuk merebut gitu-gitu ya. Kalau pelakor. gitu, yeay. Oke, nah kita sekarang lanjut ngobrol-ngobrol dikit lagi ya. Nah ini kan sekarang lu juga, gue kenal lo gara-gara kita main satu project film bareng gitu-gitu. Nah sekarang lo tuh sendiri lebih fokus untuk karir ke acting atau ke komika lo sebenarnya lo sendiri? Acting sih jelas karena komika pasti gue harus riset dan segala macam dan Sendiri, latihan berbulan-bulan. Jadi kayak ya udah paling sekarang mungkin fokusnya di acting karena komika capek. Aku capek jadi komika. Teman-teman lucu tuh susah ya. Benar. Jadi kalau misalnya kalian beli digital download terus dipotong, dimasukin ke TikTok, jangan. Karena susah bikinnya. Susah Lu kira bikinnya. susah. Jangan disebar-sebarin. Dan emang lu pikir orang lucu tuh karena lucu? Enggak, trauma. Karena trauma. Bener, karena Iya kan? trauma. Karena keresahan. Oh, iya. Gitu. Jadi sekarang gue kayak lebih fokus syuting paling. Syuting. Nah tapi project-project film lu kan juga sekarang udah banyak banget kan. Ada nggak lu rencana coba karir baru gitu? Followers lu kan juga Ani-ani. banyak nih. Mungkin kayak ya bisa ani-ani atau mungkin jadi penulis. Lu kan suka Pengen. banget. Dia tuh kemana-mana bawa buku guys. Karena suka baca, tapi nulis tuh ternyata susah. Sebenarnya gue pengen banget ngelanjutin sekolah tapi di lab. Jadi kayak kalau misalnya ini udah gitu, maksudnya dadah entertain yang sangat-sangat tidak ramah. Kayak yang bikin aku dar-der-dor ini Lu gitu. malah pengennya dada ya? Dari dunia entertain. Kalau bisa, Iya, masalah kalau menemukan kalau misalnya, pekerjaan tapi kalau misalnya harus tetap di entertain, gue pengennya justru jadi asisten kameramen. Oh, jadi lu tuh sebenarnya pengennya Di kayak belakang kerjanya di belakang layar. layar. Kayak tapi kan badan yang kecil ini nggak mungkin dong bawa kamera yang kayak puluhan kilo itu ya. Gitu. Emang Jadi DOP mantep sih. iya, keren banget kan DOP. Keren. Iya, Bagian keren pengen banget. kerja di DOP ya. Keren, gue kayak suka gitu. Iya. Nah, terus habis itu kalau nggak ya nulis paling mil. Oh, nulis. Gue pengen Ya, nulis kalau skrip nyoba. Pengen nulis, maksudnya buat skrip film gitu ya? Film lo berarti udah berapa sih, Neng? Tahu, maksudnya gue nggak ngitung, bukan Tapi banyak kan? Nggak sebanyak itu, biasa aja. Uni, Ya, imperfect. Imperfect. Terus Rana 3 warna, koma. Udah mil nggak usah disebutin anjing. Pokoknya banyak deh. Tapi Neneng tuh bener-bener humble banget gitu loh guys. Kayak pas menjalani syuting apa segala macam juga, dia tuh emang kontribusinya di dalam satu project tuh besar gitu. Kayak misalnya kita lagi baca-baca skrip atau apa, dia tuh, tapi ini kayaknya lebih lucu kalau misal kata-katanya diganti-ganti kayak gini deh. Dia kayak juga jadi konsultan gitu, secara nggak langsung. Tapi gue nggak nyangka lo ada sense komedi.
karena beberapa kali kita baca skrip bareng, lo punya ide kayak, oh iya ternyata bagus ya kalau diginiin. Dan lo kayak, karena kan ini film pertama lo ya, terus lo udah in dan peduli sama karakter lo sendiri. Kayak waktu itu kan, kayaknya karakter gue kalau misalnya gini mas, bisa nggak ya gitu. Gue kira ini bukan film pertama lo. Pertama. Keren sih. Masya Allah, tabarakallah untuk kita berdua. Alhamdulillah. By the way, ini gara-gara tadi gue minum minuman brengsek tadi ya. Ini sekarang gue, pucat nggak bibir gue? Iya, pucat. Oh my God. Gue pengen pakai lip stain dulu. Kita touch up dulu ya. Bentar ya Neng, gue touch up dulu. Apa-apa Mel, take your time. Gue tuh suka banget pakai lip stainnya si Lux Crime ini karena dia warnanya tuh natural banget. Gue tuh suka pakai shade yang warnanya tuh kayak gelap, kayak misalnya agak burgundy atau merah-merah tua. Karena kalau misalnya dipakai dikit aja, it goes all the way dan bibir lu tuh warnanya jadi kayak warna bibir asli dan natural gitu. Ini gue pakai shade yang wine. Ini cocok banget buat dinner lucu gitu, atau siang-siang juga lucu. Bagus nggak? Bagus. Kayak langsung seksi banget. Iya kan, cerah kan? Iya, lebih seksi daripada Dewi Persik. Parah. Bagus banget. Nanti kalau lo mau juga gue bisa kasih ya abis ini ya. Pakai Lux Crime ya guys. Best banget. Best. Oke, nah ini sekarang selanjutnya ada pertanyaan dari Slaytizen. Jadi kita masuk ke WC, namanya wadah komen. Ada di bawah sini. Oh itu bisa dibuka. Oh, itu beneran WC. Beneran? Ini udah pernah dipakai belum sih Mil? Belum ya, tapi ini kan? WC-nya baru ya. Oke. Untuk WC-nya sih baru ya, Oke, Neng. oke. Oke, jadi ini ada kumpulan pertanyaan-pertanyaan dari netizen Slay and Say ya, Neng, buat lo. Pertanyaannya nggak kayak tai kan Mil? Karena di situ harusnya isinya itu. Harusnya enggak ya. Enggak ya? Dari GG Jenner. Pernah diejek karena terlalu Sunda nggak, Neng? Hahaha. Lebih ke ternyata Sunda tuh, kalau kan Sunda bisa aku kamu, terus kenapa gue jadi gue lo? Karena banyak yang salah paham di Jakarta kalau pakai aku kamu, jadinya baper. Bukan lebih diejek tapi jadi salah paham aja. Kayak oh kamu lo suka ya sama gue karena lo aku kamu ke gue gitu. Padahal ya di Sunda mah aku kamu, manya lo gue anjing aing ka indung aing. Gitu ya. Tapi lu Sundanya Garut kan? Garut. Neneng tuh Sunda Garut. Sunda Garut. Gitar. Selanjutnya ini ada dari Spicy Star G00. Neneng pernah nggak ngerasa nggak jadi neneng tapi harus jadi neneng karena neneng emang neneng? Nah, Spicy Star kata aku, kamu belajar dulu sayang. Bisa-bisa ya. Gimana? Sini Neneng. gue yang baca. Neneng pernah nggak ngerasa nggak jadi neneng tapi harus jadi neneng karena neneng emang neneng. Lu oneng ngomong setan. Pernah nggak ngerasa nggak jadi neneng? Pernah nggak ngerasa nggak jadi neneng? Gue DM sini, gue DM anjing. Anak setan. Tahan. Pernah mungkin ngerasa harus jadi diri orang lain mungkin. Ya mungkin karena project film. Iya gitu, bener. Harus menjadi karena orang kan lain. di rumah sendiri juga kita harus jadi orang lain. Harus. Terus? Oke. Udah ya. Udah. Dari Fariskai_al. Kak Neneng udah dapat pacar berapa nih di si. Nah kalau pacar belum, gue nggak main by the way. Ya. Kuning bukan kitab merah. Bener. Kalau gue nyebutnya kitab kuning. Bener. Kitab kuning tuh kitab merah tuh. Oh, oke. Ya, nggak dapet pacar sama sekali dari, cuman pernah dapet kru. Jadi waktu itu gue pernah dapet toke dari. Jadi cowoknya, iya, kayak gecko gitu. Oke. Terus kayak gue dikasih karena cowoknya suka pelihara gecko kan. Terus gue dikasih toke, kayak kamu mau nggak? Oh buat aku, kamu ngasih toke buat aku? Iya, oke, makasih. Terus gue toke ya, gue dikasih toke ya. Oke, materi stand up baru nih gitu kan. Pikiran gue terus kayak ternyata susah, harus ngasih makannya jangkrik. Jadi gue harus nyari jangkrik. Gue harus nyari buat toke gue. Gue bayangin Mil, gue harus beli jangkrik. Terus kan kayak gue kira oke lah, gue taruh tuh jangkrik di kosan gue. Berisik sih. Banyak suaranya. Aduh, serem gak sih kan? Udah gitu toke kan kesannya horor gak sih? Katanya kalau bersuara tuh apa? Yang berisik jangkriknya justru. Tokenya diam. Tokenya diem. Terus gue pernah dapat kayak editor sama kameramen, videografer. Oh. Emang nge-hire ini mah, bukan nyari jodoh. Di situ emang lu nge-hire ya? Nyari kru. Gitu. Harusnya bio lu open recruitment. Iya. Gitu deh, bukan pacar. Bener. Ya. Ini selanjutnya dari 13 J. Second account nih gue yakin. Second account. Ini fix second account. Ketahuan ya. Tipe yang overthinking apa santai banget nih, Bes? Hah? Second account siapa tuh? Kok tahu gue overthinking? Gue overthinking sih. Lo juga kan? Enggak.
enggak ya, lo santai ya? Santai lumayan. Gue overthinking banget, parah. Iya sih, lo santai banget gitu. dengan hidup lo yang ngasal ini Iya. ya. Kayak lo ngasal dan santai dan nggak apa-apa dunia ini. Iya, nggak apa-apa. Agak hancur dikit juga nggak apa-apa. Kalau gue kayak, tapi Mil kalau dia begini gimana? Tapi kalau yang balas bukan dia gimana? Nah, gue overthinking banget. Gue Gue kayak, gue selalu mencari, kalau gue tuh tipikal yang kayak cocok logi hidupnya doyan. Jadi kayak, kayaknya bisa jadi aja tahu ini tuh dia ini kan. Tapi kalau misalnya dia dengan lu nanya satpam kosan gue. Mas, ya gue tuh pokoknya kalau udah kepo dan kalau udah nggak yakin, tanya. Tanya langsung, dan nanya langsung ke satpam kosan gue. Langsung tanya ke orangnya. Gitu aja biar cepet. Bener. Berarti lu orang overthinkingan ya Overthinking sebenarnya. banget gue. Iya. Selanjutnya dari _Sulaiman04. Kak Neneng, ada nggak culture shock sebagai seorang artis atau influencer? Culture shock pas ketemu influencer sih, kayak influencer kayak Emil gitu-gitu kayak oh ternyata yang mereka omongin tuh tentang konten, kayak seproduktif itu. Maksudnya gue kan kenal influencer yang lu gitu, yang kota banget sama influencer yang alam, gunung. Ternyata mereka tuh produktif banget. Sedangkan gue yang kayak santai aja hidup. Maksudnya tentang kerjaan ya, tentang kerjaan gue lumayan santai, tapi tentang kalau misalnya ketemu influencer yang gitu-gitu, mereka sangat-sangat produktif hidupnya menurut gue. Gitu. Dengan kalau mau compare sama hidup gue yang kayak ya paling syuting film, ya paling sibuknya 3 bulan, habis itu santai. Tapi beda kalian aja sih menurut gue kalau misalnya pemain film sama influencer gitu-gitu loh. Kalau pemain film kan emang makan waktu. Kalau lu untuk satu project tuh lu harus mendalami karakter. Betul, tapi kayak di tongkrongan tuh kalian masih ngomongin tentang project konten, bikin konten apa, gitu-gitu. Iya, Gue gak sadar tau. iya. Dan Tapi kalau gue enggak kayak gue sih. kayak, oh keren ya gitu. Iya sih, keren sih menurut gue kayak kalian seproduktif itu gitu, bikin konten. Itu Tapi sih lu culture menganggap shock. diri lu sekarang influencer nggak? Enggak, karena kan gue nggak bikin konten. Main film. Tapi kan Aktris. enggak, biasa aja kerja di seni aja, udah. Tapi ada nggak, Neng, culture shock lu? Lu kan sebelumnya pindah nih anak rantau ke Jakarta, terus pas Iya, pertama ngelihat itu. syuting. Ngelihat ada cewek muda cuman sama kakek-kakek di bar. Aku kayak, astagfirullah ibu, ini kalau misalnya tiba-tiba gempa terus runtuh, gue naik masuk neraka, gue langsung masuk neraka kayak, ciuman sama cucunya? Nggak mungkin itu, nggak mungkin cucunya itu pasti. Nggak apa-apa, Jakarta keras ya sekarang ini, maksudnya sekeras itu gitu. Itu lu ke bar pertama kali pas di Iya. Jakarta. Iya, terus kayak gue kayak, waduh, itu terus kakeknya istrinya udah meninggal apa belum ya gitu. Jadi gue mikirin overthinking kayak gitu. Ya maksudnya jadi kayak ternyata dunia di Jakarta dan Iya, di kayak kampung lu tuh ini beda barbar banget. banget ya gitu. Itu sih kaget sih pertama kali. Oke. Udah habis. Alhamdulillah ya. Gue sumpah takut banget kayak. Lu mikir ada pertanyaan yang serem-serem ya? Enggak kan, Neng. Gue kan Serem melindungi. kok, Ya tapi gue melindungi nama lo kok. Lu juga nggak bisa dilindungi. Sebenarnya gue berusaha untuk melindungi. Guys, thank you so much udah nonton episode kali ini sama Neneng. Jangan lupa untuk pada like, comment, subscribe. Dan by the way, gue pengen infoin kalian kalau misalnya sekarang Luxcrime itu sebenarnya udah ada websitenya di luxcrime.com. Jadi kalian bisa langsung check out di sana aja karena mereka punya website sendiri. Dan mereka itu juga ada gratis ongkir tanpa minimum pembelian. Jadi kalian kalau misalnya mau belanja-belanja bisa langsung keluar. Jadi kalau misalnya kalian mau langsung belanja, bisa langsung lewat situ aja dari websitenya, langsung check out, free ongkir, apa segala macam, lebih enak kan daripada harus ada ongkir lah, promo-promo. Kalau misalnya di e-commerce gitu kan lebih susah, sekarang Luxcrime udah ada websitenya sendiri. Thank you so much kalian udah nonton episode kali ini sama Neneng. Semoga yang positif-positif bisa diambil Yang ya. negatifnya di-cut aja ya Bang. Benar, yang negatif bukan dihempas tapi di-cut. Di-cut, Ya. di-cut, diedit. Jadi kalau misalnya kalian ngeliat podcast ini positif, karena tadi banyak negatifnya. Tapi udah diedit sama editor kita. Terima kasih udah nonton. Komen di bawah kalian pengen bintang tamu selanjutnya siapa. Bye-bye. Dah.